Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Citra Lestari dengan NIM 24090103. Saya dari kelas 2D Program Studi Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester saya mata kuliah Analisis Desain Perangkat Lunak yang diampu oleh Bapak Wildani Eko Nugroho MKom. Adapun proyek yang saya buat yaitu berjudul Sistem Informasi Perpustakaan Digital. Nah, melalui presentasi ini saya akan menjelaskan deskripsi proyek dari sistem yang dirancang, lalu ada identifikasi aktor dan use case, lalu rancangan yang mencakup use case, activity diagram, sequence diagram, class diagram, hingga tampilan antarmuka dari sistem atau desain interface-nya. Selanjutnya ada deskripsi proyek. Nah, jadi perpustakaan SMA Negeri 3 Kota Tegal ini masih menggunakan sistem manual dalam pengelolaan data buku. Nah, pada sistem manual tersebut itu menimbulkan berbagai permasalahan seperti lambatnya proses pelayanan, tingginya resiko kesalahan pencatatan, dan sulitnya pembuatan laporan yang efektif. Nah, pada kondisi ini itu tentunya menghambat efektivitas pengelolaan perpustakaan serta membatasi kemudahan akses informasi bagi para peminjam. Nah, oleh karena itu, solusi yang diusulkan adalah membangun sebuah sistem informasi perpustakaan berbasis web yang mampu untuk mempermudah pencarian buku, memfasilitasi transaksi, peminjaman, dan pengembalian, serta dapat mempercepat pembuatan laporan. Nah, dengan adanya sistem ini itu diharapkan pengelolaan perpustakaan menjadi lebih modern, efisien, dan terintegrasi. Selanjutnya itu ada desain diagram sistem. Nah, identifikasi aktornya itu ada dua aktor, yaitu admin sebagai pustakawan dan siswa sebagai peminjam. Jadi di admin itu bisa mengelola buku, data siswa, terus kayak mengelola transaksi kayak peminjaman dan pengembalian. Nah, si peminjam ini atau siswa ini itu bisa melihat buku, bisa meminjam dan mengembalikan. Nah, pertama itu ada use case diagram. Itu di use case diagram itu menunjukkan interaksi aktor antara admin atau pustakawan itu dan peminjam, yaitu siswa ya. Dengan sistem ini termasuk login, registrasi peminjaman, pengembalian, dan pengelolaan data. Yang kedua ada activity diagram. Itu menggambarkan alur proses registrasi, login, peminjaman buku, pengembalian buku, serta pengelolaan data dan laporan. Nah, jadi pengelolaan data di sini itu bisa pengelolaan data buku, pengelolaan data siswa, dan laporan itu bisa laporan transaksi pengembalian dan transaksi peminjaman. Yang ketiga ada sequence diagram, menjelaskan urutan langkah-langkah dalam setiap proses seperti registrasi, login, transaksi, dan pengelolaan sistem. Yang keempat ada class diagram, itu menampilkan struktur data seperti buku, anggota, transaksi, laporan, dan hubungannya satu sama lain. Yang kelima ada desain interface, itu menyediakan rancangan tampilan sistem mulai dari registrasi, login, dashboard, peminjaman, pembalian, hingga laporan. Nah, di sini saya akan menampilkan diagram-diagram seperti use case, activity, sequence, kelas, dan desain interface-nya ya. Yang pertama ada use case. Jadi di use case ini ada dua aktor, yaitu siswa sebagai peminjam dan admin sebagai pustakawan. Nah, si siswa ini dapat melakukan aktivitas seperti registrasi, login, peminjaman buku, pengembalian buku, serta logout. Nah, si pustakawan ini atau admin itu dapat melakukan aktivitas seperti login, mengelola data buku, mengelola data siswa, mengelola pengembalian buku, mengelola peminjaman buku, mengelola data laporan, transaksi, serta logout. Nah, selanjutnya itu ada activity diagram. Yang pertama ada
diagram saat registrasi. Nah, saat registrasi ini dilakukan oleh siswa atau peminjam. Jadi, sebelum memiliki akun, siswa diharapkan untuk registrasi. Nah, caranya itu siswa dapat memasuki web perpustakaan digital itu, lalu milih menu yang pemilihan registrasi itu, lalu jika sudah memilih menu registrasi itu, si sistem itu akan menampilkan form registrasi. Lalu si siswa itu akan menginput form registrasi seperti memasukkan data diri si siswa itu. Lalu kalau sudah save dan bikin sudah pembuatan akun, lalu nanti setelah itu akan masuk ke halaman awal menu websitenya. Yang kedua ada login admin. Jadi di login admin ini si admin itu login, lalu buka halaman login admin, lalu nanti sistem akan menampilkan halaman login admin. Nanti si admin itu mengisi form login yang isinya ada masukkan email dan password. Nah, nanti akan melakukan validasi login, apakah email benar dan password benar. Nah, kalau benar nanti langsung ke menampilkan halaman login si admin. Tapi kalau salah, nanti akan memasukkan email dan passwordnya lagi. Lalu ketiga ada login siswa. Nah, login siswa ini dilakukan oleh siswa, sama aja kayak yang tadi login admin dilakukan oleh admin. Nah, pada login siswa itu nanti si siswa membuka halaman perpustakaan itu, lalu milih buka halaman login siswa, nanti akan menampilkan halaman login siswa. Nanti si siswa akan memasukkan form login yang isinya email dan password. Nah, jika benar langsung akan memasukkan pada halaman login, masuk ke halaman berandanya si websnya login siswa, perpustakaan siswa, langsung nanti kalau salah memasukkan email dan passwordnya lagi. Yang keempat ada activity diagram meminjam buku. Nah, aktivitas ini itu dilakukan oleh siswa karena siswa yang melakukan meminjam buku. Nah, siswa dapat langsung memilih pada menu halaman utama peminjaman. Nah, nanti halaman itu nanti langsung ada halaman data bukunya, kayak ada buku-buku. Nanti si siswa tinggal milih bukunya aja. Nanti setelah itu sistem akan menampilkan detail buku. Kalau mau cari buku yang lain juga bisa. Terus nanti kalau misalkan mau pinjam, langsung klik pinjam aja. Nanti otomatis pinjam. Ada itu datanya. Yang kelima ada mengembalikan buku. Mengembalikan buku ya sama seperti yang tadi sih, kayak meminjam. Jadi nanti siswa itu ke menu yang peminjaman buku gitu. Nanti kayak si sistem itu akan menampilkan dashboard siswanya, terus menampilkan udah otomatis menampilkan buku yang dipinjam. Jadi udah ada keterangan buku yang dipinjam gitu. Nanti siswa langsung aja klik ini kembalikan buku. Nanti udah otomatis buku kembali berhasil dikembalikan. Yang keenam ada kelola data buku ya. Jadi di sini activity diagram kelola data buku itu ada penambahan, ada hapus, sama ada edit. Jadi kalau misalkan mau nambah ya di sini ambil aja penambahan, input data buku, nanti menambah data buku itu nanti input data bukunya, nanti pilih simpan, nanti data tersimpan di tabel buku. Kalau yang dihapus buku juga sama, pilih yang hapus buku, nanti pilih hapus, nanti udah otomatis ke hapus di data bukunya. Kalau diedit juga sama seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada tanda panahnya. Kalau data siswa juga sama kayak seperti data buku ya, memasukkan bisa penambahan siswa, bisa mengedit siswa, sama bisa menghapus siswa. Kalau menghapus siswa mungkin siswa yang udah tidak sekolah di SMA itu lagi atau sudah tidak jadi anggota perpustakaannya. Kalau diedit mungkin mengganti email atau memasukkan email yang baru, mengganti password gitu. Nah, yang terakhir ada diagram kelola laporan transaksi. Jadi di laporan kelola transaksi si admin itu dilakukan oleh admin. Nah, nanti admin itu milih menu laporan. Kalau sudah bisa milih laporan peminjaman, bisa laporan pengembalian. Jika mau pilih laporan peminjaman, nanti pilih aja nanti tanggal, lalu bisa cetak laporan, nanti
pilih cetak laporan peminjaman, nanti akan menampilkan hasil laporan peminjaman, dan pengembalian juga sama seperti itu. Lalu ada sequence diagram. Di sequence diagram ini yang pertama ada registrasi. Nah, si siswa itu pilih registrasi, nanti akan ke halaman awal. Di halaman awal si siswa itu pilih registrasi, nanti akan diproses. Nanti kalau validasi nanti akan menampilkan form registrasi. Nanti si siswa itu yang akan registrasi itu menginput data diri si siswa tersebut. Nanti setelah itu langsung simpan saja. Nanti otomatis sudah membuat akun. Lalu ada login siswa. Di login siswa bisa pilih login, nanti akan di laman utama pilih login, nanti akan diproses, dan nanti akan si sistem itu akan menampilkan from login. Nanti si siswa itu memasukkan email password. Kalau benar ya udah, nanti langsung ke halaman utama. Lalu ada ini ada login admin. Login admin ya sama aja sih seperti kayak login si itu siswa pilih login di halaman awal, nanti menampilkan form login, nanti masukkan email aja sama password, nanti kalau benar udah otomatis login. Yang keempat ada sequence peminjaman yang dilakukan oleh siswa ya. Jadi nanti siswa bisa milih buku yang mau dipinjam, nanti menampilkan data bukunya kayak ya judulnya itulah gitu. Terus nanti kalau mau pinjam ya pilihkan ajukan saja. Kalau udah validasi aja. Terus yang kelima ada pengembalian. Nanti siswa juga sama kayak di menu peminjaman, tinggal kita pilih menu pengembalian, nanti validasi datanya. Nanti kan udah ada buku yang dipinjamkan, nanti pilih ajukan pengembalian aja. Lalu ada kelola buku. Nah, jadi di kelola buku ini ada pilih buku. Nanti dipilih buku itu ada pilih tambah, pilih edit, sama pilih hapus. Jika akan menambahkan buku, pilih tambah buku aja. Jika akan mengedit buku, pilih bukunya lalu kita pilih edit. Dan kalau mau hapus ya pilih buku dulu lalu pilih hapus buku tersebut. Lalu ada sequence kelola siswa. Itu sama aja kayak kelola buku ya, tapi ini kan siswa. Jadi pilih data siswa. Nanti kalau misalkan mau tambah siswa ya pilih tambah, kalau mau edit siswa kayak edit data diri siswa ya pilih edit aja. Nanti kalau misalkan mau menghapus siswa yang sudah tidak menjadi anggota SMA Negeri 3 Kota Tegal itu pilih hapus aja. Lalu ada terakhir laporan kelola transaksi. Jadi di laporan kelola transaksi itu ada dua, yaitu ada laporan transaksi peminjaman dan pengembalian. Kalau mau lihat ya di sini aja, nanti menampilkan data peminjaman dan bisa juga menampilkan data pengembalian sesuai kita mau melakukan yang mana. Lalu setelah itu ada kelas diagram. Jadi kelas diagram itu berkaitan ya. Jadi di sini berhubungan anggota berhubungan dengan peminjaman karena anggota akan melakukan peminjaman dan pengembalian. Jadi sama-sama berhubungan ya. Di sini buku juga sama peminjaman itu karena peminjam kan bakal meminjam buku kan. Nah, pengembalian berhubungan dengan denda karena kalau misalkan kita mengembaliinnya telat itu nanti kita akan mendapatkan denda. Dan laporan berkaitan dengan peminjaman dan pengembalian itu karena nanti ada laporan peminjaman dan laporan pengembalian. Dah seperti itu saja di laporan di kelas diagramnya. Lalu kita ke interface design. Jadi di interface design ini yang pertama ada desain registrasi siswa. Jadi kalau itu tampilannya seperti ini. Nah, kalau belum memiliki akun itu bisa langsung daftar ya. Kalau misalkan udah punya akun tinggal login aja, pilih yang ini. Kalau misalkan mau registrasi, input dulu nama lengkap, masukkan email, masukkan password, terus nanti konfirmasi passwordnya juga. Kalau misalkan udah langsung daftar aja. Tapi kalau misalkan udah punya akun langsung pencet login aja, nanti akan menampilkan seperti ini. Ini pada menu login siswa. Nah, nanti tinggal masukkan email sama password aja. Kalau misalkan lupa kata sandi ya lupa kata sandi, pilih forgot password. Nanti masuk aja. Dan nanti kalau sudah masuk itu akan menampilkan beranda seperti ini.
Ada peminjaman, ada pengembalian, ada logout. Untuk keluar ya logout. Yang keempat itu ada ini login admin. Login admin seperti ini, tinggal kita admin itu memasukkan email sama password, nanti bisa masuk. Kalau enggak, kalau misalkan lupa kata sandi ya pilih lupa kata sandi saja. Di sini ada peminjaman. Jadi ini beranda menunya si peminjam ya. Ada beranda peminjaman, pengembalian, sama logout. Nih di bagian peminjaman. Nah, di bagian peminjaman itu ada bermacam-macam buku. Kalau mau cari buku tinggal pilih cari buku saja. Nah, kalau misalkan kita mau minjam itu tinggal klik aja bukunya. Lalu nanti akan ada tampilan seperti ini. Jika sudah, kalau mau minjam ya tinggal pinjam saja. Nih, di sini ada durasi peminjaman, nanti otomatis ada. Lalu ada pengembalian. Nah, kalau kita mau ngembaliin, kita pilih aja pada menu pengembalian, nanti otomatis sudah ada buku yang dipinjam. Kalau misalkan udah ada kayak gini, kalau kita emang benar-benar minjam, pasti udah ada tampilan seperti ini, buku yang dipinjam, nanti tinggal pilih aja kembalikan. Lalu ada kelola buku. Kelola buku itu ada tambah buku, bisa cari buku, bisa edit, sama bisa hapus juga. Di tampilan beranda menunya itu ya, si admin ada kelola buku, kelola siswa, peminjaman, pengembalian, laporan transaksi. Jadi di laporan transaksi itu sebenarnya itu peminjam sama pengembalian sama sama aja kayak di laporan transaksi, sama aja kayak laporan transaksi peminjaman, laporan transaksi pembalian. Nah, lanjut aja. Ini dikelola buku. Bisa tambah, bisa edit, bisa hapus. Jadi nanti kalau misalkan mau tambah buku, pilih tambah buku. Nanti akan tampilan seperti ini. Nanti kita nambahin covernya, nanti masukkan judul, masukkan harga bukunya, penerbitnya, pengarang, serta tahun sama lokasi terbitnya itu di mana. Terus ada lembar sama kategori, terus deskripsi produk. Nanti kalau misalkan udah mau benar-benar ditambahin, pilih simpan aja. Lalu kalau ini untuk tampilan edit buku ya, nanti bisa kalau mau ngedit harganya atau pengarangnya siapa, diedit aja di sini. Kalau misalkan salah, nanti pilih simpan. Nah, ini kalau misalkan kita milih hapus yang bagian sini, nanti akan langsung ke ada tampilan seperti ini. Nanti kalau mau menghapus, pilih hapus saja. Lalu kita ke kelola siswa. Jadi di menu kelola siswa ada sama kayak di kelola buku, ada tambah siswa, cari buku, edit, sama hapus. Kalau mau tambah siswa, kita pilih yang tambah siswa aja. Nanti akan menampilkan seperti ini. Masukkan nama yang siswa yang akan ditambahkan atau anggota perpustakaan yang baru, lalu masukkan emailnya sama kata sandinya, lalu nanti pilih simpan aja. Nanti bisa edit. Nah, barangkali ada emailnya salah atau nama hurufnya itu ada yang salah, tinggal diedit aja, nanti pilih simpan aja. Terus kemudian juga ada hapus. Ini mungkin siswa yang udah tidak beranggotakan di perpustakaan SMA Negeri 3 Tegal mungkin dihapus, nanti pilih hapus aja, nanti akan menampilkan seperti ini, nanti pilih hapus aja. Lalu ada bagian laporan transaksi peminjaman. Jadi di ini ada peminjaman, ada peminjaman, sama nanti ada hapus. Kalau mau tambah peminjaman tinggal klik tambah peminjaman aja, nanti akan menampilkan seperti ini. Nanti masukkan judul, nama siswa, jumlah, durasi, dan tanggal peminjaman. Nanti langsung simpan saja. Kalau mau hapus tinggal pilih yang hapus, nanti akan menampilkan halaman seperti ini. Lalu ada transaksi pengembalian. Nah, laporan transaksi kelola transaksi pengembalian bisa ada tambah pembalian, ada edit, sama ada hapus ya. Nanti kalau misalkan mau tambah tampilannya seperti ini, pilih judul, masukkan judul, masukkan nama siswa, tanggal peminjaman, tanggal kembalian, sama dendanya ya, yang mungkin telat akan mendapatkan denda, nanti simpan. Nah, kalau mau edit itu tampilannya seperti ini, ada masukkan judulnya juga, nama siswa yang mau diedit, misalkan ada nama kata hurufnya yang salah, bisa diedit di sini ya. Lalu ada hapus pengembalian kalau sudah kembaliin ini. Lalu ada kelola transaksi.
laporan transaksi. Jadi di sini ada kelola transaksi laporan peminjaman. Jadi di kelola laporan transaksi itu ada laporan transaksi peminjaman sama laporan transaksi pengembalian. Kalau mau milih peminjaman, kita pilih peminjaman. Nanti kita kalau mau menampilkan isinya itu nanti kita pilih tanggalnya dulu sama tanggal awal sama tanggal akhir, nanti akan otomatis menampilkan datanya seperti ini. Kalau mau milih menu ke laporan pengembalian yang ini akan menampilkan menu seperti ini. Nanti pilih tanggal awal sama tanggal akhir, nanti otomatis akan ada data-datanya gitu. Lalu ada tampilan logout dari si siswa ini. Tampilan logoutnya seperti ini ya, ada di pojok kanan atas. Kalau mau logout tinggal pencet aja, nanti akan menampilkan seperti ini, nanti pencet logout aja. Nah, lalu logout admin juga kayak gini, ada di paling bawah ya, nanti tinggal logout saja. Jadi kesimpulannya, Sistem Informasi Perpustakaan SMA Negeri 3 Kota Tegal ini dirancang untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan perpustakaan secara manual. Sistem ini mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat proses pencarian dan transaksi buku, serta menyediakan pelaporan yang lebih akurat dan transparan. Dengan adanya sistem berbasis web ini, siswa sebagai peminjam dapat dengan mudah mengakses informasi ketersediaan buku dan melakukan transaksi peminjaman maupun pengembalian secara online. Sementara itu, admin sebagai pemustaka atau pustakawan dapat mengelola data buku, anggota, transaksi, dan laporan dengan lebih terstruktur dan efektif. Diharapkan penerapan sistem ini dapat mendukung peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik di SMA Negeri 3 Kota Tegal ini. Sekian video presentasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.